kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kita dapat berkumpul dan beribadah di tempat ini kembali. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan semua yang kita kasih dalam kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala besar kasih dan anugerah yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia dan takut akan Engkau. Terima kasih hati dan pikiran kami kepada Roh Kudus Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan di dalam segala ibadah kami ini. Sertai dan bimbing ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin.
Pada pagi hari ini saya mau menyaksikan cinta Tuhan pada saya bulan 2020, kira-kira bulan Maret April. Itu tiba-tiba mata saya kabur, nggak jelas semuanya, baca WA nggak bisa. Terus akhirnya saya putuskan sama anak saya dibawa ke dokter. Dokter bilang, dicek dia bilang, oh ini cuma kurang vitamin, kasih vitamin syarat, vitamin Mirosandri sama FJ Folik kayak gitu loh, kasih minum terang. Habis itu mulai kabur lagi. Terus ganti dokter lagi, kita periksa. Terus dokter periksa, terus susternya bilang gini, kalau mata itu susah sembuhnya, dia bilang gitu. Penyakit lain bisa, tapi saya bilang nanti saya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya katakan itu, meskipun manusia mengatakan apapun, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Terus periksa dokter bilang, oh ini syaratnya lemah, dia mati lah gitu, mati syaratnya. Jadi saya lihat. Tapi untuk jelasnya kamu harus itu MRI. Akhirnya saya putuskan MRI. Setelah di MRI, ternyata di dalam sini tuh ada tumor. Jadi syarat mata itu kenapa kok kabur? Dia menekan syarat mata di dalam. Jadi bukan dari luar, tapi di dalam sini. Akhirnya diputuskan untuk saya operasi. Pertama tanya dokter, apa ya dok kira-kira dia operasi 200 juta. Saya bilang mbak anak saya, ojo di situ. Saya bilang gitu, cek mahal ya sampai segitu mahal ya. Terus akhirnya kita tanya, anak saya mulai bikin BPJS. Masuk lagi saya ke rumah sakit PHC. Juga tim dokter yang bilang 200 juta, lumayan terkenal sih dokternya. Kita ke sana, bisa periksa, terus dokternya bilang, ini pakai apa? Pakai BPJS. Dia bilang gini, BPJS itu cuma membantu 20 juta kelas 1. Tetapi kalau kamu mau operasi ini kamu harus nambah 60 juta. Anak saya bilang, lakukan yang terbaik dong. Akhirnya tanggal berapa April ya? Bulan April 2021 saya operasi. Saya berserah sama Tuhan, percaya saya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada perkara yang mustahil. Ayo berdoa yang berdasar itu. Terus habis itu operasi, waktu periksa, anak saya tanya, Dodot, ini kalau habis operasi mama kira-kira bisa lihat nggak? Nggak menjamin, itu cuma untuk mengambil tumornya aja, ya berarti. Nggak ada jaminan ya dok? Nggak ada. Ya itulah dokter itu manusia, tidak ada jaminan saudara. Kalau kita pegang Yesus tabib yang ajaib, selalu ada jaminan. Amin. Setelah itu operasi. Setelah operasi selesai, saya April selesai, lihat mata saya terang. Lihat, Mei, Juni, kok kabur lagi? Kok lebih normal? Anak saya itu, mama ini mulai kabur lagi ya, Ma? Iya, saya bilang iya. Kok kabur lagi? Kalau mau stres ya stres, kalau mau depresi ya depresi. Tapi saya enggak. Yaudah, mama, anak saya namanya Agnes, mama mau pulang ke rumah aja. Mama mau duduk diam di kaki Tuhan dengan firman setiap hari. Karena di firman Tuhan katakan, Mazmur 107 ayat 20 dikatakan, disampaikannya firman, disembuhkannya dia, diluputkannya kita ini dari liang kubur. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Duduk di kaki Tuhan setiap hari dengan firman. Karena firman itu ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah dengar firman, kalau cuma di gereja 30 menit nggak cukup saudara. Setiap hari harus firman itu kita dengar, karena firman itu berkuasa. Terus firman Tuhan katakan lagi ya, ayo beribadahlah kepada Tuhan. Aku memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menyembuhkan sakit penyakit dari tubuhmu.
tidak meditasi firman itu, tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya setelah itu bulan November mata saya terang. Bulan November terang, November terang, Desember, sampai dengan hari ini mata saya terang terus. Dan Tuhan itu ajaib bagi saya. Dia tidak pernah berubah. Saya lupa ya, ada satu lagu yang saya ingat, lagu itu memberkati saya sekali pada saat saya sakit itu. Lagunya, katakan, ini lagunya saya nyanyikan ya, saya lepas dulu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kulihat sekarang kemenangan dariku. Saya nyanyikan berulang-ulang sama firman itu, saya terus dengar. Dan firman itu yang berkuasa, Allah sendiri itu yang menyembuhkan. Jadi apapun sakit penyakit saat hari ini, dengar firman. Buka telinga kita lebar-lebar, dengar firman. Jangan dengar sing lain-lain. Manusia itu melemahkan saudara, tetapi Tuhan itu membangkitkan kita. Orang mati aja bisa disembuhkan. Saya selalu katakan firman, Tuhan, saya ini cuma kabur loh Tuhan, bukan tidak melihat. Tuhan waktu menyembuhkan orang buta yang tidak pernah melihat sama sekali aja Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi saya kecil banget kok, terus saya ucapkan, iman saya terus saya bangkitkan. Dengan apa ya? Dengar firman, duduk diam di kaki Tuhan, terus dengar firman. Firman itu yang menyembuhkan kita. Jadi ya, Tuhan bilang di Amsal 3 adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada buktianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala waktumu, maka dia akan meluruskan jalan. Yaitu firman itu sangat memberkati. Sampai setiap firman yang disampaikan bisa tiba-tiba nempel di kepala, di hati ini. Jadi setiap kata-kata saya sekarang itu yang keluar firman Tuhan. Yaitulah kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kuat dan gagah, semua karena Yesus. Biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan. Jadi tidak, saya ini tidak ada apa-apanya, semua karena Yesus. Yesus yang menolong. Manusia boleh punya asuransi, boleh punya uang banyak, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kalau tidak percaya, tidak akan menerima apa-apa kata Tuhan. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya itu dari saya sih. Terima kasih untuk kesempatannya. Mengingatkan setiap kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dunia boleh menghimpit iman kita, tetapi janji Tuhan memberi pengharapan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Firman kami ada sebagaimana yang Tuhan, kami tahu Kau adalah Allah yang baik, yang setia dalam menjaga kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, menerima yang terbaik dari Allah yang telah menjaga kami dalam kebenaran dan yang akhir dalam jalan-jalan. Urapilah hati Tuhan, supaya apa yang saya sampaikan boleh bawa berkat dan kehidupan jemaat yang ada di depan. Bukalah mata hati, telinga, pikiran kita, supaya kita boleh betul-betul Tuhan mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya saudara bahwa pada pagi hari ini semua jemaat yang ada di tempat ini dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah berkat dan urapan Tuhan pagi hari ini senantiasa terus ada di dalam kita. Dan kita akan terus berdoa saudara, supaya kian hari kian lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mencintai Tuhan. Dan bahkan saudara, apa yang terjadi hari-hari ini boleh membawa kita ini lebih mengerti untuk mencari Tuhan. Dan kita tidak terbawa oleh arus dunia ini, tapi kita itu berjaga-jaga saudara. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, semua itu adalah rencana seizin daripada Tuhan. Karena itu saudara, saya mengerti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Karena banyak orang Kristen saudara yang bertanya, apa yang terjadi? Apakah dunia ini sudah mau kiamat ya? Dan untuk kedepannya seperti apa ya? Saudara, marilah kita berhenti untuk bertanya. Tapi carilah Tuhan dan carilah kehendaknya. Karena saudara, hari-hari ini, saat-saat ini, banyak orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan di dalam hidupnya. Tapi kita semua tahu saudara, bahwa semua ini sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan semuanya itu akan terjadi saudara. Jadi bagian dari kita, bagian saudara dan saya hari-hari ini adalah mencari Tuhan dan mencari kehendaknya saja. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang ada di dalam firman itu sendiri. Pagi ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11 dengan judul melayani di tengah kesulitan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah benar, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pada firman Tuhan ini ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Pada zamannya Petrus, saudara, firman Tuhan mengatakan, mari berjaga-jaga. Saudara, kita semua itu diajak berjaga-jaga. Mengapa saudara? Karena pada ayat yang ke-7 sini sudah dikatakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Dan sangat dekat saudara. Kita nggak tahu saudara, kapan Yesus itu akan datang. Yesus datang itu seperti pencuri. Tapi saudara,
Dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, saudara. Tapi sayangnya, saudara, Dia tidak memberitahu kita kapan Dia akan datang. Dan tidak ada seorang pun, saudara, yang dapat memprediksi kapan Yesus akan datang. Tapi Yesus memberitahu kita, saudara, bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir dan bagaimana kita menyikapi hari-hari kedatangan Tuhan itu sendiri. Yang pertama, saudara, kita akan melihat tanda zaman. Apa tanda zaman itu? Apa yang Yesus katakan dan Yesus tulis itu sudah digenapi, saudara. Dan sebelum kedatangannya akan terjadi perang, saudara. Bangsa bangkit melawan bangsa. Ada kelaparan, saudara, di mana-mana. Ada penyakit sampar. Dan sekarang ini yang kita jalani adalah COVID. COVID begitu mengguncangkan seluruh dunia, saudara. Bukan hanya membunuh puluhan ribu, tapi bahkan puluhan ribu nyawa sudah melayang, saudara. Tapi biarlah semua itu boleh membuka mata rohani kita untuk melihat tanda zaman. Gempa bumi, saudara, yang begitu dahsyat sudah terjadi. Banjir juga akhir-akhir ini sudah terjadi. Dan sebelum semuanya itu terjadi, saudara, Yesus telah lebih dahulu mengatakannya kepada kita dan memberitahukannya kepada kita semua. Jadi, saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kesudahan segala sesuatunya sudah dekat dan sangat dekat, saudara. Kalau masih ada orang Kristen, saudara, yang tidak percaya bahwa kita semua saat ini, saudara, sudah hidup di zaman akhir. Kalau ada yang kurang percaya, keterlaluan, saudara. Kalau kita ngomong bahasa Jawanya, kebangetan, saudara. Apakah saudara tidak merasakan keterguncangan dunia saat ini? COVID bukan hanya mengguncangkan orang-orang miskin. Orang-orang kaya semuanya itu terguncangkan, saudara. Bahkan, saudara, perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar dalam kebangkrutannya. Apakah saudara dan saya saat ini tidak merasakan uang, saudara? Sepertinya tidak ada artinya apa-apa lagi dalam hidup kita. Karena itu, saudara, hanya orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan yang boleh mengetahui rahasia-rahasia ilahi yang ada di dalam firman itu sendiri. Dan yang kedua, saudara, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang, saudara. Tanpa ketenangan, kita tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan, saudara, untuk menjalani setiap persoalan hidup kita ini dengan baik. Alkitab mengatakan, saudara, Yesaya 30 ayat yang 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal itu, saudara, artinya ketika kita ini belajar hidup tenang, maka kita itu akan memperoleh, saudara, kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi setiap percobaan dan masalah hidup yang ada di dalam hidup kita, saudara. Dan tentunya itu harus bersama dengan Tuhan. Dan apa yang Daud katakan, saudara, dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja, saudara, aku tenang. Perasaan tenang, saudara, hanya dekat Allah. Itulah, saudara, satu-satunya damai sejahtera. Kunci nomor 1, poin pertama, memiliki Allah di dalam hati kita masing-masing. Bawa Tuhan kemana-mana. Dengan kata lain, saudara, dimanapun kita berada, di situ pun juga ada di dalam hati kita. Daud berkata begini, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud itu tahu, saudara, di mana letak damai sejahtera itu berada. Kira-kira, saudara, di mana ya kalau menurut saudara damai sejahtera itu berada? Di mana, saudara? Ada yang tahu mungkin? Dekat Allah, saudara. Hanya dekat Allah ada damai sejahtera. Hanya dekat Allah ada sukacita. Karena itu, saudara, kalau orang-orang yang jauh dari Roh Kudus
tidak akan ada tenang dalam hidupnya. Dan kalau ada orang-orang yang melarikan diri dari hadirat Allah dan memilih hidup untuk bertentangan dengan firman, tidak akan ada damai dalam hatinya. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Dekat dengan Allah saja, saudara, ada ketenangan. Dan yang ketiga, saudara, berdoalah. Berdoa bukanlah perkara yang mudah, saudara. Sebab berdoa itu adalah bagaimana kita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu, saudara, jangan ada yang pernah berkata, doa itu hanyalah sebatas susunan kata-kata saja. Enggak loh, saudara. Sebab itu, saudara, pada akhir zaman ini yang tidak kalah pentingnya untuk dibangun dalam hidup kita masing-masing adalah apa, saudara? Berdoa. Karena berdoa itu, saudara, bagaimana kita itu membangun hubungan dengan Tuhan yang intim setiap saat, setiap waktu, saudara. Karena kita itu nggak tahu, saudara, kapan akhir zaman ini akan tiba. Namun, saudara, ketika hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita, maka akhir zaman itu tidak akan membuat kita itu takut. Karena orang-orang yang sudah hidupnya berjaga-jaga dan menjalani hidup tenang, itu ada damai. Sekarang kita akan melihat, saudara. Karena itu, saudara, mari kita jalani hidup ini dengan satu penguasaan diri, saudara, yaitu tenang dan berdoa. Ketika kita tenang, kita itu bisa berdoa, saudara. Tanpa ada ketenangan, kita itu nggak bisa berdoa. Sekarang kita akan melihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh ini, saudara, menandakan kasih yang terus-menerus kepada orang yang percaya lainnya. Dan begitu pentingnya, saudara, Rasul Petrus membahas tentang kasih dalam bagian ini, sehingga dia mengulanginya, saudara, sampai 3 kali tentang kasih. Yang bagian pertama, saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, pada bagian yang pertama ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka agar sesama orang Kristen di dalam setiap persekutuan itu harus ada kasih, saudara. Yang terutama itu kasih. Dan sekarang kita akan lihat bagian yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, pada bagian yang kedua ini, Rasul Petrus menekankan dan mengajarkan kepada mereka agar sesama orang Kristen itu harus bersungguh-sungguh, saudara, saling mengasihi. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Petrus di sini. Dan bagian yang ketiga, saudara, 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, bagian yang ketiga, mengasihi itu harus dengan tulus, saudara. Karena kasih itu hidup dan kasih itu bergerak, saudara. Apalagi yang dibahas di sini oleh Rasul Petrus adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang memampukan kita itu untuk melihat dan merasakan sentuhan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dan bagaimanakah, saudara, caranya kita itu bisa mempunyai kasih yang sungguh-sungguh dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, kasih kepada saudara seiman timbul dari kasih Allah.
Jadi, kenalilah Allah, saudara, dan tinggallah di dalam Allah. Kasihilah Allah, dan kasih kepada saudara seiman itu akan muncul dari dalam diri kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, sikap waspada atau berjaga-jaga terhadap apa yang menghalangi atau merusak kasih terhadap saudara seiman. Yaitu, saudara, hindarilah saudara untuk bertengkar sesama saudara seiman. Hindarilah saudara untuk cemburu atau iri hati. Dan hindarilah saudara untuk menyebarkan gosip. Kalau saudara melihat seseorang pergi dari telinga satu ke telinga yang lainnya dan berbicara dan bercerita yang ceritanya itu motifnya itu menjelekan orang lain atau melukai hati orang lain, curigailah saudara karakter daripada orang ini. Anggaplah saudara dia itu adalah utusan atau wakil daripada iblis. Hindarilah orang seperti ini. Dan yang ketiga, saudara, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Yang dipermasalahkan di sini, saudara, dosa siapa yang harus ditutupi itu? Maksudnya, saudara, di sini, ketika kita itu mengasihi seseorang, maka kita itu akan mengabaikan, atau kita itu mengabaikan, saudara, atau kita itu menutupi segala kesalahan daripada orang tersebut, bukan memperburuk, saudara, atau menyebarluaskan kejelekan atau kesalahan daripada orang tersebut. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-10, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, pelayanan itu baik bagi kita. Pelayanan jikalau dijalankan dengan benar, dengan hati yang benar, itu akan mendatangkan damai sejahtera. Tapi saudara, kalau ada orang yang berkata pelayanan itu jenuh, saya rasa itu salah, saudara. Salah fungsinya dalam hidup. Dan ada juga saudara yang berkata, aku harus jaga diri supaya bisa melayani. Saya rasa itu juga salah, ya saudara. Memang kita itu harus jaga diri. Tetapi sesungguhnya, saudara, sejujurnya pelayanan itulah yang menjaga kita. Gara-gara pelayanan kita itu takut jatuh dalam dosa. Bukan takut orangnya, tapi takut menjadi batu sandungan, saudara. Itulah kekang daripada pelayanan. Betapa indahnya, saudara, pelayanan itu. Pelayanan itu membuat kita itu menjadi stabil orangnya, menjadi stabil hidupnya. Jadi kalau mau menjadi hidup tenang, harus pelayanan, harus dekat dengan Tuhan. Dan pelayanan itu, saudara, tidak harus dengan formal atau yang bagaimana. Minim, saudara, peduli dengan orang lain. Karena pelayanan itu tidak bisa mementingkan diri sendiri, saudara. Pelayanan itu harus memikirkan orang lain. Itu yang membuat kita itu sukacita, ditambah damai sejahtera, dan membuat hati kita itu, dan membuat hidup kita itu tenang, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara. Tuhan akan memelihara kita. Karena itu, saudara, jangan biarkan, saudara, rohani kita itu nganggur. Mari kita, saudara, cari pelayanan. Karena di akhir-akhir zaman ini pelayanan itu penting bagi diri kita. Orang-orang itu kalau disuruh cari pelayanan rasanya kesulitan. Yang ini, yang itu. Tapi kalau disuruh cari kesalahan orang lain, waduh, cepat, saudara, lari. Sebetulnya pelayanan itu sangat mudah, saudara, dan sangat sederhana. Kita itu bisa memperhatikan dengan cara kita itu memperhatikan orang lain, teman baik kita, termasuk saudara atau keluarga kita sendiri.
Kita perhatikan saudara, si A itu gimana ya? Katanya sakit, apa perlu ya didoakan atau disambari? Saudara, saya rasa ya, hari-hari ini, zaman-zaman ini, orang tidak akan menolak untuk didoakan atau didatangi atau disambari, saudara. Dan pelayanan itu, saudara, tidak harus formal. Pelayanan itu selalu personal, saudara. Dan pelayanan itu bukan tampil, saudara. Karena roh tampil itu bukan pelayanan. Meskipun dalam pelayanan itu harus ada yang menampilkan orang. Tapi pelayanan itu, saudara, adalah beban ilahi. Supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan supaya orang lain itu dapat ditolong karena kita, saudara. Pelayanan itu adalah roh pembantu kita, saudara. Pelayanan membantu orang-orang lain dan membantu tetangga kita. Apalagi kalau fokus hati kita itu, saudara, melayani, peduli amat, saudara, dengan apa kata orang lain, tetap melayani. Itulah, saudara, pelayanan. Sekarang kita akan lihat ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman yang kita dengar, kita baca dan kita renungkan, itu harus dilakukan, saudara. Perkatakanlah firman itu kepada orang yang lemah, supaya bangkit dan kuat di dalam Tuhan. Percayalah, saudara, bahwa firman apa yang kita perkatakan itu berkuasa untuk mengubahkannya. Karena itu, saudara, orang-orang Kristen perlu untuk menerapkan karunia-karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Dan sekarang, saudara, yang terakhir, bagaimana cara hidup memuliakan Allah? Bagaimana caranya hidup kita itu memuliakan Allah, saudara? Yang pertama, saudara, penguasaan diri. Ketika kita bisa menguasai diri, maka hidup kita itu tenang. Dan setelah kita tenang, kita bisa berdoa, saudara. Kita bisa berada di bawah kaki Tuhan, berdoa. Dan yang kedua, saudara, mengasihi. Saling mengasihi. Seperti apa yang telah Petrus katakan. Kita itu sebagai saudara seiman harus saling mengasihi dan sungguh-sungguh mengasihi, bukan hanya kepada sesama orang Kristen, tetapi kepada orang yang lainnya juga. Dan yang ketiga, saudara, layanilah Tuhan. Jangan sampai kita itu nganggur secara rohani. Cari pelayanan, karena di akhir-akhir zaman ini pelayanan itu penting bagi kehidupan kita. Itulah, saudara, dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dalam firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak. Kitab 1 Petrus ini ditulis kira-kira tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Kata-kata sudah dekat saatnya
ternyata berjalan sampai 1960 tahun. Oh enggak, tiba-tiba juga. Nah, perlu kita renungkan sungguh bahwa kitab dari firman Tuhan ini, ya dan amin, akan digenapi. Jadi jangan saudara berpikir, wah 1980 tahun dikatakan sudah dekat, sampai sekarang nggak kunjung tiba juga. Orang-orang yang mendengarkan kata-kata Petrus dan membaca surat itu pada tahun itu sudah tidak ada. Jadi waktu yang diberikan Tuhan untuk kita melakukan ketenangan ini, berjaga-jaga dan berdoa, itu sangat singkat. Waktu saudara itu sangat singkat untuk menghadapi masa kekekalan yang tak terhingga. Nah, mari jangan kita jujur saja, kita anak-anak Tuhan ini seringkali bahkan pengkhotbah sekalipun saya seringkali timbul keraguan, timbul kekhawatiran. Tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kita pada saat kita mulai down itu, Roh yang ada di dalam ini membangkitkan kita. Kita lihat Nabi Elia, wah, dipakai Tuhan luar biasa. Dia dapat membangkitkan orang mati juga, ya. Membuat janda sarpat yang miskin itu dapat bertahan 3,5 tahun. Luar biasa. Tetapi pada saat dia menghadapi Isabel, ya, istri Ahab, kekhawatiran timbul dalam diri, bahkan lari, dan dia berkata, aku sudah berbuat dan semuanya itu sudah tidak ada, tinggal aku seorang diri. Dan yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu senantiasa tenang, berjaga-jaga, menanti-nanti kedatangan. Tadi saudara Lisa sudah berkata, kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi tanda-tanda kedatangan sudah nyata sekali. Nah, ini betul-betul akhir zaman. Tidak pernah terjadi serupu malapetaka itu melanda dunia. Dulu tula-tula itu hanya terjadi di Mesir, terjadi pandemi, tetapi lokal, sekarang menjadi global. Dan ini tidak akan kunjung selesai. Makin sulit. Nah, kita dituntut untuk apa? Melayani, untuk memperhatikan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Komunikasi kita itu jangan sampai menyakiti hati orang, penuh dengan ketus. Kalau toh kita sampaikan dengan keras, seperti yang dikatakan oleh Timotius di dalam 2 Timotius 3:16, kalau tidak salah saya, itu firman Tuhan itu ilham roh yang menunjukkan kesalahan. Nah, itu yang seringkali sulit diterima oleh kita anak-anak Tuhan. Pada saat ditunjuk kesalahan, oh, nembak-nembak. Saudara bisa mau beritahu, saudara, tanda-tanda ini bukan saya ngomong, saya mau beritahu. Tanda-tanda orang yang tidak selamat itu adalah pada saat dikritik, pada saat ditegur, terus tidak mau ngambek. Tanda-tanda tidak selamat. Kita lihat, saya sudah berulang-ulang kali mengatakan Saul itu 2 kali cuma ditegur, berdalih terus. Akibatnya apa? Samuel meninggalkan dia. Sekarang dia pegang jubahnya sampai sobek. Dia tidak. Samuel tidak pedulikan. Ingat seluruh. Renungkan, introspeksi diri di akhir zaman. Ini yang dimaksudkan tenang dan berdoa. Periksa diri kita. Saya dengar dari saudara
ayatnya yang bahasa Indonesia ada begini, lebih baik kita itu sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri. Mereka saja punya ayat yang bagus. Masa kita tidak? Ditegur gitu ya, kita berkata firman Tuhan itu ilham roh yang bermanfaat untuk apa? Menunjukkan kesalahan. Nah pada saat ditunjuk kesalahan, wah, itu khotbahnya nembak-nembak. Padahal untuk menunjukkan kesalahan. Jujur saja saudara, kita ini paling banyak melihat kesalahan orang. Kesalahan kita yang setumpuk ini kita tidak sadar. Selumbar di mata orang ketahuan. Balok di mata kita tidak tahu. Tetapi kalau ada yang orang menunjukkan, seharusnya berkata alhamdulillah Tuhan. Jangan saudara berpikir alhamdulillah sudah mau jadi Islam. Itu bahasa Arab saudara, bukan bahasa agama. Hanya tertubuh ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan diri. Sebab perjamuan suci ini juga saudara, kalau kita ambil dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu menjadi kutuk. Saya tak dapat takuti. Oh kalau kita kalau ambil, ini jadi manis. Yuk ambil, harus hidup kudus. Tidak ambil, terkutuk. Berarti kamu tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus yang jadi manusia menjadi Yesus, mengosongkan dirinya jadi seperti manusia, menanggung salib dan tidak pernah berdosa. Dan pada hari ketiga dia bangkit, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah betul-betul adalah Tuhan Allah itu sendiri. Jadi perjamuan suci ini kita harus sikapi dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya menjadi berkat bagi saudara. Sebab kalau tidak, kita lihat pada saat Yudas Iskariot menerima itu, Tuhan katakan, ya lakukan. Tuhan tidak bilang pergi lakukan untuk membunuh saya. Lakukan apa yang kamu mau. Sebab murid-murid yang lain berpikir bukan disuruh untuk membunuh Tuhan, menjual Tuhan, tetapi murid-murid yang lain itu berpikir bahwa akhirnya dia disuruh untuk apa? Membeli karena dia pemegang keuangan. Nah begitu juga seluruh di dalam diri kita. Kalau kita ambil, kenapa perjamuan suci itu tidak membuat Yudas itu sadar dengan kata-kata Tuhan? Karena memang dirinya itu. Makanya kalau kita ambil perjamuan suci dengan hidup tidak benar, semakin terpuruk kita. Kalau itu tidak usah ambil, celaka. Jadi tidak ada jalan kecuali apa? Hidup benar. Di dalam kekristenan itu tidak ada kata boleh, iki nggak iso, ada alternatif lain, tidak ada. The only way if life with truthless, life in righteousness, hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak ada jalan lain. Nah itu sebabnya supaya kita diberkati dalam perjamuan suci. Mari kita betul-betul berjaga-jaga. Ya, terima firman Tuhan, teguran-teguran itu memperbaiki kehidupan kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan melayan perjamuan suci depan. Kita membawa pujian.
semakin ego, makin cintakan uang, dan tidak akan berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk melayani sesama, memperhatikan, memberikan tumpangan, bahkan setiap kata-kata komunikasi kami dengan sesama harus sama seperti menyampaikan firman Tuhan, sehingga orang-orang mendengarkan perbuatan-perbuatan kami, mendengarkan perkataan-perkataan kami, dapat melihat Kristus dan mempermuliakan Tuhan. Tuhan pakai saudara bisa untuk bertambah-tambah hikmatnya, untuk dapat mengungkap rahasia firman Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi dirinya semakin hidup benar, bahkan dapat menjadi berkat buat sesama anak-anak Tuhan. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan menguduskan kehidupan kami, sehingga pada saat kami mengambil bagian di dalam perjamuan suci, Tuhan, kami tidak dikutuk tetapi memperoleh berkat karena kekudusan oleh firman Tuhan telah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur menaikkan kepada Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ini semuanya. Amin. Silakan. Aku yang kedua
sesungguhnya kepada kita dan kita masuk di dalam. Terima kasih Bapak. Roti yang kami pegang adalah simbol tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah karena dosa kami. Karena kasih-Mu mau menebus kami yang harusnya mati di dalam kekekalan, tetapi Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mau menebus kami dan telah mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin kami untuk mengerjakan keselamatan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan kita masuk dalam doa. Demikian juga darah yang tercurah untuk membasuh kehidupan kami dari segala dosa kami. Syukur, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami untuk mengerjakan keselamatan ini. Dan dapat melakukan firman Tuhan, memperhatikan seorang akan yang lain dengan kasih, melayani, memberikan tumpangan, bahkan mengajarkan mereka firman-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang mendatangnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memutuskan hidup kami. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang membuat karakter Kristus semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Saatnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami supaya dapat memimpin bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial di tengah-tengah bangsa kami, supaya Tuhan bangsa ini dapat menjadi berkat buat bangsa lain. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang ada di dalam bangsa ini untuk menjadi terang bagi sesama kami, supaya banyak bangsa kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pelayanan hamba Tuhan di gereja-gereja di Kota Jombang ini, di mana Tuhan menyertai kami dalam pelayanan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan juga akan menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan di Kota Jombang. Dan mereka semuanya diurapi Tuhan, supaya dapat memberkati jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka kembangkan. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami sakit, kiranya bilur-bilur Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Tuhan, itu juga dengan rumah tangga, kiranya damai sejahtera ada di dalam mereka, supaya rumah tangga anak-anak Tuhan dapat menjadi terang bagi tetangga-tetangga yang belum mengenal akan Tuhan. Pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, semuanya Tuhan ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam pengawasan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bisa telah melayani, begitu juga pemain musik, WL, singer, multimedia, aser, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan semua jemaat yang telah hadir, bahkan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui mass media, kiranya Tuhan campur tangan supaya semuanya pelayanan kami dapat menjadi berkat buat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita, bahkan memberikan hikmat kepada kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak mohon ini semuanya bersama kita.